Selamat datang di podcast Bihun, Bilik Ilmu Pengetahuan. Rizky, hari ini tuh kita mau ngebahas apa aja sih? Nah, jadi hari ini kita akan membahas manusia purba. Dan kali ini kita nggak cuma berdua loh. Emang ada siapa aja sih, Ji? Nah, itu dia. Langsung kita sebutan ya, ada Abrar dan Kirana. Jangan ngomong gitu Kirana. Gimana nih kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik. Aku juga baik banget kabarnya. Kabar kalian gimana nih? Baik dong. Siap, aman banget. Aman banget gila. Oke. Ini hari ini kita mau bahas apa nih? Manusia purba bukan? Nah, bener banget tuh. Oke. Banyak ketawa ya kali ini. Udah lama gak ketemu nih. Kangen banget sumpah. Kalau kalian sendiri, kalian percaya nggak sih kalau manusia purba itu bener-bener ada? Kalau aku nih ya, jujur. Kalau aku percaya banget adanya manusia purba. Kalau Abrar? Jujur. Jujur Gua juga. akui. Aku juga percaya banget. Soalnya emang banyak artikel-artikel yang nyatain penelitian tentang situs dan fosil-fosil manusia purba. Wish, gokil. Wajib dicatat nih berarti. Yo. Keren nih. Materi baru nih kayaknya deh. Oke. Di Indonesia tuh ada situs-situs gitu nggak sih yang menjadi tempat penemuan dari bukti-bukti manusia purba ini? Pastinya ada banget. Nah, buat yang belum tahu, situs itu tuh adalah tempat struktur atau objek asli dari kejadian yang terjadi gitu. Bener banget. Nah, kalau di Indonesia sendiri, situs tuh ada Sangiran sama situs Trinil. Nah, Sangiran itu ada di Jawa Tengah, Trinil tuh ada di Ngawi, Jawa Timur. Jawa ya. Jawa. Kalau kalian sendiri nih, kalian tuh lebih percaya mana nih dari kedua situs ini tuh? Kalau aku sih lebih percaya situs Trinil. Soalnya emang dari hasil-hasil penelitian mereka tuh kayak lebih logis aja. Tapi kalau aku beda sama Abrar, jujur. Aku lebih percaya sama situs Sangiran karena fosil yang pertama kali ditemukan itu oleh Peter Edmund Karl Skemuling tahun 1864 itu tuh ada di situs Sangiran. Walaupun fosil ini tuh bukan fosil manusia purba melainkan fosil hewan vertebrata. Betul. Kan dari bukti-bukti tersebut kan pasti ada usianya ya. Nah, gimana sih para ahli tuh menentukan usia dari bukti-bukti yang sudah ditemukan? Good question. Biasanya sih ahli-ahli tuh ngelihat dari tanah yang nempel. Jadi kan biasanya fosil ditemuin tuh kayak di dalam tanah atau dalam batu-batuan. Nah, itu dilihat dari batuan atau tanah yang nempel seberapa lama gitu. Berarti tuh dari ini ya, dari tanah-tanah dari batu itu ya. Kan kalau misalkan kayak arkeolog gitu tuh biasanya nemuin fosil tuh kayak ada di batu terus nempel-nempel. Nah, biasanya mereka suka bersihin tanah pakai kuas. Sebetulnya tuh tanahnya itu tuh nggak dibuang, tapi disimpan untuk diteliti. Ini kira-kira nih fosil umur berapa sih? Jadi kita tuh tahu dari umurnya itu dari si tanah itu. Iya, tanah sama batu yang fosil ini menempel gitu. Oke. Nah, di Indonesia sendiri tuh jenis-jenis manusia purba apa saja sih yang sudah ditemukan? Kalian tahu gak? Tahu Kayaknya banget. sih tahu. Harusnya sih tahu. Harus tahu. Jujur. Yang pertama tuh ada Meganthropus paleojavanicus. Aduh, apa tuh? Manusia purba apa tuh? Mega tuh artinya kan besar. Anthropos artinya manusia. Paleo tuh artinya tua atau zaman batu tua. Dan Javanicus ya udah tau lah, Java. Jawa. Jadi Meganthropus paleojavanicus Jawa. itu manusia raksasa yang berasal dari Jawa. Oke. Ciri-ciri fisika tuh juga dia tuh rahangnya masih besar, kayak jalannya masih bungkuk, masih kayak kerak gitu deh. Kayak Jujur, tes rahang betul. besar tuh karena dia masih makan makanan apa? Benar banget. Nah, jadi tuh kenapa rahang mereka tuh Iya, masih keras. kayak gede gitu? Karena mereka nih belum
belum memasak, belum mengolah memasak dengan makanan baik ya. belum Jadi mengolah. mereka masih makan makanan yang mentah. Entah kayak Yang tumbuh-tumbuhan keras-keras gitu. ya, Yap, betul. benar banget. Oke, paham Pak. Yang kedua itu ada Pithecanthropus erectus atau yang akhirnya dimasukkan ke dalam kategori Homo erectus. Homo itu artinya manusia, erectus itu artinya tegak. Yes, betul banget. Nah, Homo erectus ini itu tuh ada cabangnya lagi kan benar? Yoi. Apa Jadi tuh? cabangnya itu ada Homo soloensis. Nah, Sebenarnya sih kurang lebih sama ciri fisiknya, cuma bedanya tuh karena Homo soloensis ini ditemuin di Sungai Bengawan Solo. makanya jadi soloensis. Oke, Solo Selanjutnya, ya. setelah Homo erectus tuh ada lagi namanya Homo sapiens. Homo sapiens ini cuma versi lebih pinternya aja sih. Ya jadi kayak Homo kan tadi manusia. Iya. Nah, sapiens ini ntar ya cerdas gitu. Jadi kapasitas otak dari Homo sapiens tuh lebih Besar. ya lebih besar. Dari Dari manusia-manusia sebelumnya gitu. Homo sapiens juga dibagi lagi jadi dua. Ribet emang. Banyak emang. Wah, Homo wajakensis dan Homo floresiensis. Oke. Homo wajakensis dari Dari namanya dari wajak, dan Homo floresiensis dari Flores atau dari timur. oke, gokil jawabannya. Nah, dari kan tadi tuh sempat nyenggol-nyenggol tuh. Kalian bisa kasih tau nggak apa sih penyebab perdebatan antara Pithecanthropus dan erectus? Pithecanthropus. Sorry, salah. Pithecanthropus. Oke, sama Homo erectus. Nah, kalian bisa kasih tau nggak apa sih yang bikin perdebatan itu? Bisa banget. Oke. Karena bisa. Ya. Silakan. Silakan, oke. Jadi yang nemuin Pithecanthropus erectus ini tuh namanya Eugene Dubois. Nah, dia tuh menganggap bahwa temuannya ini tuh setengah kera, setengah Catat, manusia. Ini lagi dicatat. Jadi tuh Pite tuh artinya kera, Anthropus itu artinya manusia, terus erectusnya dia tegak. Jadi ini kayak agak membingungkan, dia tuh manusia apa kera. Nah, makanya peneliti-peneliti berikutnya tuh kayaknya enggak deh, kayaknya dia udah homo deh, udah manusia deh gitu. Soalnya juga Eugene tuh cuma nemuin kurang lebih tiga fosil yang berbentuk manusia kera. Jadi emang buktinya belum terlalu jelas, makanya Pithecanthropus disatuin menjadi Homo erectus. Jadi kayak kurang bukti gitulah. Jadi kayak nggak yakin. Aku mau menyinggung tadi kan kalian kan bilang dari apa sih cabangnya tuh kan ada Homo floresiensis. Iya. Ini aku agak tertarik nih untuk ngebahas ini. Homo floresiensis tuh apa sih? Kalian bisa jelasin nggak? Homo floresiensis tuh manusia purba yang paling kerdil dari manusia purba lainnya. Tingginya tuh cuma 1 meter, bayangin 1 meter. Kecil sih. Kalau dibandingin kira-kira sekarang tuh paling 150. Iya, padahal kan sebelumnya kan mega yang Oh iya besar besar. gitu. Kenapa malam nyusut Makin ya? lama Iya, tuh. itu kenapa Itu tuh? penyebabnya Ada penyebab kenapa? nggak? Ada penyebabnya karena nih Flores tuh kan daerah yang terisolasi gitu ya. Sumber dayanya tuh nggak sebanyak sama daerah-daerah lain. Betul. Jadi perkembangan manusia purba yang satu ini tuh nggak sepesat manusia-manusia purba sebelumnya karena ya perbedaan tempat tinggal gitu. Oh iya, dan juga kapasitas otak mereka tuh lebih kecil. Iya. Cuma kurang lebih 300 cc. Kalau dibandingin tuh kurang lebih manusia modern tuh sekitar 1000 bisa mencapai 1900 cc. Iya tuh. Tapi dengan kapasitas otak 300 cc bukan berarti Homo floresiensis itu manusia purba yang bodoh. Soalnya mereka tuh udah bisa kayak berburu, bikin alat-alat senjata gitu buat keburu, sama udah bisa bercocok tanam. Iya, bisa bercocok tanam. Bener banget. Ngomong-ngomong kapasitas otak, aku masih bingung deh sama tadi. Kan kapasitas Homo sapiens tuh lebih pintar dibanding pendahulunya kan. Nah itu apa sih buktinya tuh? Dia lebih pintar daripada pendahulunya? Buktinya sih kelihatan dari cara hidup mereka sih. Soalnya dari beberapa peneliti menyebutkan juga kayak mereka tuh udah bisa bekerja sama, terus hidupnya udah menetap. Sama apa lagi ya? Ditemukan juga kalian tahu gak sih kalau misalkan di gua-gua tuh suka ada gambar-gambar. Oh, Yap, betul. praaksara ya. Iya, nah Oke. karena mereka ini mungkin masuknya ke dalam zaman praaksara, mereka tuh salah satu cara berkomunikasinya tuh lewat gambar. Makanya Oh. banyak ditemuin
nemuin Jujur. Jadi ya itu Jadi bukan, alasannya. bukan bahasa ya. bukan, tapi lebih ke gambar-gambar itu, makanya Oke. mereka ini dianggap udah, wah mereka ini udah bisa berpikir, udah bisa berkomunikasi, jadi kayak pinter nih Oh, gitu. begitu. Nih, nah tadi kan kalian tuh sempet nyinggung tuh Florensis. Flores Iya, oke. Oke, apa sih homo Flores? Itu apa sih? Itu kan udah gimana sih? Pertanyaan Yang terakhir. paling Sorry Ini udah guys. memasuki pertanyaan terakhir. oh sakit aja Sikat. Saking eksotiknya dulu. Gak apa, mau seru banget pembahasan Oke. kali ini. Gila. Karena kita udah capek, kita nanya terakhir deh. capek baru bentar Padahal seru Udah banget. besok lagi. udah seru banget nih materi ini masih banyak yang belum dibahas. Ini pertanyaan titipan sih dari teman kita yang berhalangan hadir. Ya, Miki dia tuh sedikit ada halangan, jadi kita nitip pertanyaan aja ke kita gitu. boleh Kalau kan tadi kan kalian bilang kan manusia purba tuh hidup di zaman batu. Nah, gimana sih pola hidup mereka pada saat zaman itu? kalau dijelasin secara gabung sih susah ya, soalnya kayak spesiesnya banyak, terus mereka juga beda-beda zamannya. Jadi ada yang zamannya udah lama yang masih berpindah-pindah, dan ada yang udah menetap kayak gitu. Karena kan kalau ngomongin zaman batu tuh dari paleolitikum nih, zaman batu tua, sampai megalitikum, zaman batu besar. Nah, kayak ada yang hidupnya nomaden, masih berpindah-pindah, ada yang semi sedenter, udah semi menetap, sama udah juga ada yang menetap. Terus kayak mereka tuh udah punya kepercayaan, walaupun masih sederhana banget sih. Terus kayak Betul, mereka betul. udah bisa berburu, begitu deh. Good opinion. Yes, I know. Materi hari itu benar-benar Menarik banget. menarik banget gitu ya. Banyak yang bisa kita ambil Iya, dari nih. yang mereka Kita banyak sampaikan. banget, guys. Yeay. Yakin banyak kan materi hari ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat udah Kirana. menyempatkan Aman waktu banget. untuk hadir. Aman banget. Semoga Makasih juga. ilmu yang kalian sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Oke, Des. Dadah. Sekian dari kami. Dadah. Selamat beristirahat, teman-teman. Thank you banget.